kalau gini. Yang tadi nggak serekap itu yang pas tadi kita baru jadi sesi kedua. Baik. Ini pada sesi kedua ini coba saya jelaskan penerapan dari metode klasterisasi data teks menggunakan FTG, yaitu bukannya dari frequent based clustering. Metode sudah sangat lama yang dibangun oleh seorang peneliti dari luar negeri, dari negara Norwegia masalah, dengan nama Bell ya, BIL, Bill ya, Bill itu. Dan alhamdulillah metode ini satu metode yang menginspirasi saya, yang dipakai dalam satu pembuatan metode kebaruan di doktoral di S3 di UGM saya. Jadi saya mengadopsi metode ini untuk saya kembangkan di penelitian di S3 saya di UGM kemarin untuk membangun training topik itu ya. Baik, masuk ke nanti dalam papernya sebenarnya ada papernya nanti ya. Kalau pengen dibaca gitu ya di papernya, kalau pengen baca secara full papernya, saya lupa ya belum saya upload. Kita buka Google Scholar gitu ya. Ini ada paper dari punya Bell itu. Kalau pengen baca detail ya, bahasa Inggris gitu ya. Ini adalah materi yang paper itu. Ini saya coba di sini, Cici, Bell. Nah, ini saya kasih linknya di mana? Di Zoom. Nanti tolong dikirim di grupnya ya. Mas saya semua punya linknya. Silakan. Ya. Tolong dibaca. Jadi selama sekolah mungkin banyak membaca ya. Saya usahakan harus membaca teori saya 2 jam saya harus membaca paper-paper terbaru, baca metode saya susah membaca, baca buku yang lain biar kita tidak apa ya tidak biar terpakai dari apa, pola pikir kita. Jadi terbiasa untuk berpikir tiap hari. Jadi ya, kalau ada algoritma cepat nanti ya kita ini. Ini cuma 7 ya, baru kemarin 8 sekarang ada yang lagi. Waduh. Sebentar ya, saya tak sebentar. Pada apa? Oke, baik. Ini kalau dibuka silakan papernya. Sudah ada papernya. Bisa di-load. Oh, ini berbahaya. Nanti saya kirimkan ya. Saya ada punya, cuma saya harus buka mail saya. Nanti saya kirimkan. Ya, ya. Baik, kita masuk ke program dulu aja. Baik. Dalam paper itu perhatikan nanti ada dua metode yang dia terapkan dari Bell itu ada metode FTG, Frequent Based Clustering, dan ada metode HFTC, Hierarchy Frequent Based Clustering. Apa bedanya? Kalau FTC nanti menggunakan pendekatan non-overlap, artinya dalam satu cluster atau dua cluster itu nggak mungkin ada yang sama antara anggotanya. Jadi nggak mungkin ada yang beririsan, itu FTC. Artinya tidak akan ada cluster yang beririsan. Kebalikannya kalau HFCC itu akan membentuk satu cluster, namun nanti akan terbentuk cluster yang saling beririsan. Itu kuncinya. Tahu irisan tahu kan semuanya? Setelah belajar himpunan kan? Kalau dua himpunan saling beririsan, tahu ya? Lalu kebayang ya? Lalu semuanya menyimak pada belajar himpunan kan dulu kan di matematika apa? Pernah belajar himpunan belum? Lalu menyimak nggak? Maaf, aduh. Ya Pak, Pernah belajar himpunan kan? himpunan belajar Pak. Oke, baik. Nanti di sini kepakai konsepnya. Jadi himpunan adalah cluster sebetulnya. Satu himpunan satu cluster. Dua himpunan dua cluster. Jadi kalau dua himpunan beririsan, ada dua cluster yang beririsan di sini. Ya. Perhatikan di sini. Jadi metode FTC ini diambil dari punya Bell tahun 2002 maaf, dalam sekali. Perhatikan, metode FTC adalah satu metode untuk klasterisasi dokumen berbasis flat clustering. Apa artinya flat? Artinya hasil cluster yang nanti dibentuk tidak ditemukan cluster yang mirip atau tidak overlap. Tadi tidak akan ada cluster yang beririsan atau overlapping. Kebalikannya metode FTC adalah metode pengembangan dari FTC, namun berbasis hierarki. Dan hasil cluster ini akan berisi cluster yang memiliki overlapping atau nanti akan ada cluster yang beririsan. Gitu. Dua metode ini menggunakan konsep entropi. Apa itu entropi? Kalau kita pengen mengukur suatu cluster itu apakah homogen atau sama semua anggotanya, apakah heterogen atau sangat beragam anggotanya, untuk mengukur tingkat keragaman suatu anggota,
itu menggunakan entropi rumusnya. Nanti kita belajar. Nanti, nanti kan. Rumus satu seperti berikut. EO adalah entropy overlap panjangannya. C adalah cluster yang ke I sama dengan sigma. Sigma itu penjumlahan dari beberapa dokumen. D itu dokumen elemen dari setiap cluster. Min 1 per F adalah frekuensi dokumen ke J. Kalikan ln. Ln adalah logaritma natural. Dalam kurung 1 per frekuensi dari D-nya. Ini kalau bingung langsung aja ke saya. Ini agak pecah ya gitu ya. Nah, ini langsung saja biar paham. Perhatikan. Ini gimana Pak? Kalau tahu seperti ini. Ini sendiri punya bil sebetulnya. Saya coba kembangkan. Perhatikan. Metode FCC perhatikan tadi kalau di sini, kalau di bahasa sini ini ada flowchart sebetulnya, ada tahapannya. Pertama dia mengenerate frekuensi atom set. Kalau pernah belajar a priori di penambangan data akan dibentuk frekuensi atom set ya, frekuensi atom set namanya. Frekuensi atom satu, atom 2 sebagainya. Kemudian diambil remaining atom set artinya keseluruhan atom pada setiap frekuensi atom set. Lalu kemudian dihitung entropinya. Nah, setelah itu diambil nilai suatu anggota dengan nilai entropi yang paling minimum. Artinya base candidate cluster atau cluster yang terbentuk yang pertama di sini adalah dengan nilai entropi yang paling minimum. Gitu. Setelah itu nanti anggota-anggota yang berisi dari cluster yang minimum akan dihapus. Ya kenapa? Maaf, ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Maaf. Oke, lanjut ya. Baik. Lanjut, Pak. Oke, baik. Saya bagian soal langsung aja biar paham. Ini. Jadi perhatikan, Anda tahu dokumen nggak? Ada satu kalimat di sini. Perhatikan, ada beberapa kalimat di dalam suatu dokumen di penelitian punya filter itu. Dan ternyata perhatikan setelah dipetakan itu bersih kata sun. Ada kata sun, ada kata fun gitu ya. Ada kata sun, ada kata fun, dan sebagainya. Jadi perhatikan dalam satu dokumen atau dalam satu penelitian di punya bill itu ada beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu perhatikan setelah dicek ada kata sun, fun, beast, dan sub. Perhatikan di sini. Sun, fun, beast, dan sub. Nah, kata sun ini perhatikan itu ditemukan pada dokumen pertama. Perhatikan ini cara bacanya. Jadi, kata sun ini ditemukan pada dokumen pertama, pada dokumen kedua sampai dokumen ke-15. Di kolom cluster kandidat ada satu kolom berisi dokumen-dokumen yang mengandung atau berisi kata sun. Sampai sini bisa pahami, maaf. Cepetan nggak? Paham ya? Paham, Pak. Baik. Artinya perhatikan pada penelitian filter itu ada 15 dokumen. Ada 15 kalimat maksudnya. 15 dokumen. Ini bahkan ada yang sampai di 16, berarti ada 16 dokumen. Dan dokumen pertama 2, 4, 5 ini itu berisi kata sun. Oke. Kata sun adalah sebagai labelnya ini adalah dokumen-dokumen yang berisi kata sun. Kata fun juga sama. Kata fun ini adalah yang bersih pada dokumen di 1 sampai di 16. Dan ini perhatikan ini menggunakan konsep a priori sebetulnya. Ini perhatikan di sini. Jadi di sini ini ada sun fun reserve, ada kata sun fun, ini dua kata fun serve. Ini dibentuk nggak sembarangan. Jadi frekuensi set ini kata sun fun yang satu kata, yang dua kata dan tiga kata ini dibentuk tidak sembarangan. Ini menggunakan metode a priori dengan syarat perhatikan minimum 40 support, minimum supportnya 40%, atau minimum supportnya 4. Artinya dari 16 dokumen ini kata-kata ini atau kombinasi kata ini itu harus muncul atau ditemukan minimal berada pada 4 dokumen. Dalam perhatikan, angka minus 40% ini itu sama dengan artinya adalah 40% dari 16 berapa? Ini kan 4 ya. 40% kan berapa sih? 0,4 kan? 0,4 kali 16 berapa? Ya, coba ada kalkulator ya? 0,4 kali 16. Saya lupa ya. Coba, coba. Sebentar, saya coba. Bentar, kalau bentar ya. 0,4 16. Oh, ini nasi 6,4 ya. Sebentar.
Bisa asumsikan 10 dokumen. Baik, perhatikan. Jadi gini, tahap pertama adalah perhatikan kata San Van di sini itu pastikan kemunculannya tadi minimal berada pada 4 dokumen. Jadi yang kombinasi dua kata juga sama nih. San Van, Van Stop juga pastikan kemunculannya di atas 4 dokumen. Perhatikan. Sehingga pada kolom cluster candidate ini perhatikan jumlah dokumennya itu pasti di atas 4, minimal 4 sini dan bahkan lebih. Betul nggak semuanya? Nyimak yang ada di kolom cluster candidate. Dokumennya minimal berisi 4 elemen kan? 4 anggota kan? Betul nggak? Lalu, nyimak nggak semuanya? Lalu semuanya? Maaf. Iya, Pak. Betul ya? Jadi kalimat ini sebagai syarat pembentuk artinya adalah kalau ada suatu kata yang kemunculannya itu di bawah 4, maka tidak akan terbentuk klasternya. Artinya ini tidak akan sebagai penentu pembentuk klaster. Artinya pada kolom frekuensi saya perhatikan itu nggak ada. Kalau kata itu kemunculannya di bawah 4. Perhatikan. Coba cek di sini. Sunfun Bitsoft. Sunfun ada, Sunbeats ada, Sunsoft ada. Perhatikan. Kalau Fun Beats ada, Funsoft ini kombinasi ya. Jadi dari sini dari 4 baris pertama kita kombinasikan. Ini nggak ada. Kan. Fun Beats, Funsoft ada, Fun Beats, Funsoft, Fun Beats. Coba dari Fun Beatsoft ada yang nggak ada nggak? Coba Anda cek coba. Fun Beats, Funsoft ada, Beatsoft ada juga. Coba cek yang kombinasi tiga kata coba pada baris 11 dan 12. Ini kan ada Sun Funsoft, ada Sun Fun Beats gitu ya. Kemudian berarti kan Fun Beatsoft coba. Dan yang baris 11 12 ya. Kenapa nggak ada Fun Beatsoft kenapa? Tuh, coba di sini betul kan di kolom frekuensi template nggak ada himpunan kata yang berisi fun bits of nggak ada kan? Halo semuanya? Itu Iya, nggak ada Pak. ya? Nggak ada, Pak. Ya, Fun Pit Shop nggak ada. ya. Artinya adalah fun bits of itu kemunculannya berarti di bawah 4 dokumen. Artinya bisa 3 atau 4, bisa 3 atau 2. Nggak mungkin 4 gitu. Karena kalau dia tidak ada berarti dia kemunculannya di bawah 4, maka tidak muncul di sini. Paham sampai sini ya teman-teman semuanya ya? Jadi kombinasi sun fun bits of ini, sun fun, sunsoft, sun bits, mana sun bits itu ya. Kemudian ada fun bits, ada fun surf juga, dan beat surf ya. Ada ya kombinasi base dengan surf ada nggak? Ada ya, betul ya? Oh, nggak kelihatan. Pit Shop ada. Ada ya, ada ya. Cuma yang tadi tiga kata Nomor itu 10. baik. Yang tiga kata itu nggak ada. Artinya berarti kemudian di bawah 4. Nah, perhatikan. Kalau nanti akan saya praktekkan membentuk Canva ini sudah ada programnya. Itu menggunakan kalau mau cari di internet perhatikan seperti ini, untuk begini ini. Cari di internet ada namanya a priori. Ini a priori Java. Google nih. Nanti ada namanya kampus dengan nama University of Regina. Kemudian saya memang fokusnya dulu ke Java, memang. Saya pakai coding Java, saya pakai ini. Alhamdulillah sudah saya modifikasi, nanti bisa jelaskan di pertemuan di tatap muka, cara memakainya. Sekarang tidak mungkin. Jadi nanti perhatikan, dengan coding ini perhatikan, kita akan membentuk tadi, akan kita pakai buat membentuk yang mana, Pak? Yang ini, yang Sunfun Reserve, Sunfun, ini kita buatnya pakai coding tadi itu, nggak manual. Karena nanti dokumennya banyak, paham ya? Kalau misal 12 mungkin gampang, coba kalau misal ada 100 kata, ada 200 kata, nanti pakai coding tadi itu. Paham ya? Itu menggunakan metode a priori. Sebentar, cara memahami ini paham ya. Jadi kata Sun, Fun, Bitserv ini adalah kata-kata yang terjadi dari sekumpulan dokumen pada penelitian penyampil itu. Kolom cluster kandidat adalah suatu dokumen-dokumen yang berisi kata yang berisi kata-kata pada kolom frekuensi. Dan dipastikan ini jumlah kemudian tadi minimal adalah 4, maka di sini pastikan ada 4 dokumen minimal. Coba, sampai ini paham nggak? Kolom frekuensi dan kolom cluster kandidat, paham nggak? Sebentar. Oke. Intinya ngambil 4 dokumen tadi ya, Pak. 4.
Intinya akan dicek kata-kata ini itu gimana kemunculannya. Kalau kemunculannya minimal berada di 4 dokumen, maka tuliskan di sini dokumen-dokumennya. Kalau di bumper berarti nggak tulis. Ini adalah ini sini kombinasi kata-kata. Kombinasi kata-kata. Jadi satu kata ini dibuat dua kata, baris kelima, enam sampai 10. Kemudian dibuat tiga kata. Kata keempat bisa nggak? Kata keempat bisa asal kombinasi empat kata itu muncul minimal berada pada empat dokumen. Maka itu boleh terbentuk. Cukup. Ya. Di sini kemungkinan kata kombinasi kata keempat tidak ada karena berarti kemungkinan di bawah empat dokumen. Maka nggak ada kata nggak ada himpunan dengan empat nggak ada himpunan dengan empat kata maaf di sini. Itu Mas Haris ya, paham nggak? Ya, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian di tahap berikutnya coba kita hitung EO-nya di sini. Nah, menghitung entropy overlap ini, perhatikan ada rumusnya di sini. Nah, ini dia rumusnya. Entropy overlap dalam kurung C12 adalah kita menghitung nilai entropy overlap pada baris ke-12. Ini kenapa udah baca 0,9? Coba kita hitung bareng-bareng. Perhatikan. Rumusnya tadi perhatikan, rumusnya di awal adalah sigma tadi ya, makanya penjumlahan sini. Penjumlahan itu sigma. Kemudian min 1 per F8 kalikan dengan 1 per F8. Loh, kenapa F8, Pak? Perhatikan di sini. Nah, pada baris ke-12 ada D8 nggak? Halo? Pada baris ke-12 Oke. ada Ada D8 di tulisan 8 ada. D8, 10, sama 15. Betul Di ada 8 ada betul ya? Ya. Ya. Nah, D8 ini perhatikan itu dituliskan dengan F8. Itu D8 maksudnya. Jadi D1 per F8 kalikan adalah 1 per 8. Terus plus, ini tadi ada sigma di awal. D1 per 10. Kenapa per F10? Dan di sini perhatikan ada 10 ada kan? Ada betul ya? Ada ya? Iya, ada Dan 10. sampai 15 ini. Jadi sampai 11 dan 15. Di sini perhatikan 1 per F8 adalah kita bacanya B1 per frekuensi kemunculan dokumen ke-8. Kemudian F10 adalah frekuensi kemunculan dokumen ke-10. Nah, sini perhatikan langsung aja di sini kita lanjutkan di tahap berikutnya yang EOC12 ini sama dengan F8 sama dengan 7. 7 dari mana? Tadi berarti kemunculan kata dokumen ke-8. Kemunculan dokumen ke-8. Perhatikan dari kolom pasar kandidat di sini, perhatikan. Coba dari 12 pada sini pada kolom pasar kandidat hitung yang ada 8 coba. Hitung yang ada 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan betul kan? Iya, 7, Pak. Betul ya. Hitung semua baris yang ada 8. Gitu ya. Karena tadi ada 7 baris yang berisi 8. Kita lihat tadi hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7 maka di sini 1 per F7. Kali kelas 1 per 7. Sebentar, sini paham nggak sih? Sebentar. Fokus ke satu kurung kronologi dulu. Yang F8 dulu. Karena udah bertanggal 7 tadi. Tadi dari 12 baris ini, hitung yang berisi kata 8. Jadi yang berisi 8. Hitung pada baris. 7. Bisa dipahami, maaf? Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang sama nih. F10 kenapa 12 coba? Berarti hitung pada 12 tadi di atas yang berisi dokumen 10. Nah, ya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sampai 20. Ya betul ada 10. Betul ya? Maksudnya kan ya semuanya ya. Ini pakai. Iya, Betul. Pak. Betul ya. Maka sini per 12. Cara yang ini perhatikan itu sama dengan cara yang F11 maupun F15 itu sama caranya sama. Salah satunya bersepat ya. Nah, kita berhitung sini. 1/7 kalikan ln. Nah, ini perhatikan, ini saya pakai Excel. Di Excel saya ketikkan sama dengan ln. Dalam kurung 1/7. Itu nanti hasilnya adalah dikalikan dengan min 1/7 adalah hasilnya 0,27. Saya pakai Excel ketiknya, ngolahnya kemarin. Jadi nanti ketika Excel di dalam kolom selnya ketik sama dengan langsung ln. Itu besar caranya ini. Ini dihitung-dihitung dapatnya 0,2. Udah dari sini perhatikan dijumlahkan hasilnya. Ini 0,27 hasilnya, yang 12 adalah 0,209 adalah 0,24, yang 1/7 adalah 0,27. Dijumlahkan 0, artinya perhatikan, tahun ini saya bulatkan jadi 0,9. Jadi hasil kasar pada C12 sini perhatikan ini 0,9 sini. Jadi nilai O ini perhatikan yang 0,9 ini didapatkan dari rumus ini. Kita fokus ke yang nomor 12 itu coba sebentar. Bisa memahami nggak? Sebentar. Ayo. Kalau bingung, saya kasih silakan.
Ini kunci buat menghitung EO-nya. Di sini kuncinya. Sangat dasar sekali. Paham? Bisa dipahami? Maaf. Lanjut, Pak. Oke. Dengan cara sama tadi di EOT 12, coba kita hitung EO yang 11. Nah, yang baris ke-11 ini perhatikan ada di 1, 6, 10, 11. Maka di sini ada sama nih. Di 1, 6, 7, berapa? 10, 11. Didapatkan 0,9. Perhatikan, di sini dikasih perhatikan, dihitung semua baris. Perhatikan tadi dihitung nilai entropinya setiap baris. Satu per satu kalikanlah satu per tadi di satu. Udah sampai ini. Nah, di sini perhatikan dari hasil perhitungan yang tadi dengan cara yang sama seperti ini, perhatikan yang entropi pada kelas 12 ini dipakai buat menghitung semua semua baris. Ini ada klaster pertama, klaster 1 sampai ke klaster 2 dihitung. Ini adalah hasil dari entropi overlapnya. Di sini perhatikan tahapan berikutnya adalah untuk mutu klasternya. Ini agak beda dengan nyata hierarki. Ambil suatu baris yang nilainya paling kecil. Perhatikan di sini yang paling kecil yang mana? Entropi overlapnya. Yang baris ke berapa? Yang paling kecil baris ke berapa? Ayo nyimak ya. Nilai entropi 12, 12. 12 betul ya? 12 ya? Betul ya? Iya. Artinya perhatikan ini. Entropi pada kelas ke-12 ini diambil gitu ya. Karena kenapa? Karena dia paling kecil. Artinya klaster yang pertama terbentuk adalah klaster dengan entropi yang 0,9. Artinya klaster pada dokumen pada klaster nomor 12 yang berisi D8, 10, 19. Ini klaster yang pertama terbentuk. Gitu ya. Nih, D8 ini. Yang pertama terbentuk. Kemudian di tahap berikutnya, kita sudah dapat satu klaster sekarang nih. Di tahap iterasi berikutnya, lalu jadi ini Pak, tabel keduanya. Perhatikan. Lihat di sini tabelnya. Pada iterasi berikutnya perhatikan nanti baris ke-12 dihilangkan. Karena sudah menjadi klaster yang terbentuk. Kemudian semua baris yang berisi D8, 10, 11, 12 juga dihilangkan. Artinya dihilangkan elemen-elemen yang sama dengan D8, 10, 11, 12 itu dihilangkan. Perhatikan pada baris pertama. D24 sekarang ada D8, 10, 11, 15 kan. Sekarang di iterasi kedua perhatikan sudah tidak ada D8, 10, 11, 12. Betul nggak di sini? Udah nggak ada kan baris pertama? Aku coba. Udah nggak ada Iya, kan? hilang. Ya. Baik, intinya semua baris yang ada D8, 10, 11, 15 itu dihilangkan. Nah, seperti ini. Paham ya sini ya? Maaf ya. Di iterasi berikutnya berarti sudah hilang baris yang tadi 12 dan semua elemen yang berisi D8, 10, 11, 15. Paham semuanya ya? Bisa pahami ya? Ya Halo? Pak, intinya kan yang kecil, misalkan yang kecil itu berarti kan dibuang berarti Ya, dihilangin semua ya Pak di betul. kolom dari 1 sampai 12 Ya. tadi. Yang paling kecil itu berarti yang terbentuk. Artinya klaster yang terbentuk adalah klaster dengan nilai O yang paling kecil. Itu yang terbentuk klasternya. Itu ya. Iya, Nah, sekarang sama iya nih. Pak. Dengan cara yang sama tadi dengan iterasi yang pertama, hitung nilai O-nya lagi. Coba dengan elemen yang tersisa. Ini saya percepat ya. Fungsinya Anda sudah paham di sini. Dengan cara di sini pokoknya. Itu sama caranya. Gitu. Nanti bingung tanya. Gitu ya. Nah, di sini perhatikan yang paling kecil ada berapa? Yang baris 11, betul nggak? Di sini ya hasilnya. Betul kan? Baris 11. Iya. Maka perhatikan dokumen-dokumen yang berisi di satu dan di dalam nanti dihilangkan semua baris. Dan dokumen 11 adalah klaster kedua yang terbentuk. Setelah tadi klaster yang nomor 12. Berarti tadi ada klaster nomor 12, nomor 11. Ada dua. Sekarang di iterasi yang berikutnya, maaf. Ini dihilangkan tadi. Semua baris yang berisi di situ dihilangkan. Itu langsung. Nanti setelah itu dihitung nilai O-nya lagi. Terus artinya apa? Ini akan terus iterasi sampai mana? Sampai habis semua dokumen pada kolom klaster kandidat. Dia akan berhenti iterasi. Lalu paham nggak Sosi? Paham. Iya Pak. Dan klasternya adalah klaster dengan nilai EO yang paling minimum. Inilah konsep FTC. Terus absen silakan. Ini konsep membentukkan klaster tadi. Kalau tadi hierarki ya ini beda ya. Ini menggunakan yang FTC konsepnya. Ada rumus entropy overlapnya. Samsini ada pertanyaan silakan Samsini. Halo semuanya. Lanjut sih Pak saya. Baik. Sudah selesai sih materinya Samsini berarti sudah selesai. Jadi perhatikan tugasnya mungkin ini apa takut kebanyakan ya. Nanti aja kita kerjakan pas lalu tes ya. Anda fokus yang hierarki dulu aja.
Nanti tugasnya nanti penjabarannya FC nanti kita bahas di tatap muka. Baik, sampai cukup Baris, kan semuanya ya. 10 cukup ya. Takutnya Ya, malam. Pak. Ada pertanyaan terakhir silakan. Ayo, yang bagi yang lain yang mau tanya, ini tinggal 1 menit lebih dikit. Dan saya share rekamannya di learning. Ada pertanyaan di sini? Nanti fotonya saya kirim di grup, Pak ya, yang Oh iya, ini tadi sebentar, sebentar. buat Lu foto ya. bukti. Mohon coba Iya, sebentar. tadi udah saya foto sih, Pak, ada materinya. Begitu. Coba sebentar coba. Iya, Foto saya. sebentar coba. Di foto coba. Buka kamera coba sebentar. Terakhir. Ngomong belum saya tutup. Ayo sebentar, tinggal 1 menit coba. Mau sebentar buka kamera. Nanti kita foto bersama sebentar. Pokoknya, ayo. Udah pada ngantuk ya? Ini turun udah ngantuk turun tuh. Udah mukanya udah ini. Ngantuk ini. Yang lain, Firman, Novel, Gina, Erlang ya, maaf. Mohon izin Pak, nggak bisa nyalain Oh, oke. kameranya. Ya, nggak apa-apa. Silakan di foto, Mas Aris. Silakan. Tolong. Ini buat laporan ke Bu Marini. Sudah, Mas Aris. Sambil salam dulu. Ya, maaf, salam dulu. Ya, lain. Salam dulu. Baik. Oh, ini Novel. Oh, salam dulu, maaf. Salam dulu. Baik. Tiga, Erlang. dua, satu. Yap. Terima kasih. Sudah open kamera. Baik, sudah. Baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih semuanya ya. Selamat ketemu di hari ketemu tatap muka minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Terima Bang. kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Baik. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik. Perhatikan ya. Maaf. Izin ya, Pak. Oke, baik. Turun. Maaf.